Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode scalping yang paling gampang. Sebenarnya tidak gampang-gampang banget ya guys ya, agak susah dikit, tapi ini sangat powerful. Dimana ketika kalian benar-benar menerapkan ini, kalian bisa dapat sehari itu 50 sampai 100 dolar saya rasa teman-teman ya. Akan tetapi itu tentu membutuhkan modal yang lumayan ya. Paling nggak modal kalian ada sekitar ya kurang lebih mungkin 500 dolar lah ya, atau di bawah itu mungkin jika modalnya hanya 100 dolar atau mungkin di bawahnya, kalian bisa tetap scalping menggunakan akun ini tapi menggunakan metode ini tapi lebih sabar sedikit ya guys ya. Saya yakin nanti kalau kalian disiplin, kalian akan sangat bisa mengembangkan akun kalian dengan cepat. Nah, ini adalah salah satu metode trading yang bisa kalian gunakan untuk modal kecil dan bisa mengelolanya supaya cepat berkembang menjadi banyak ya guys ya. Oke, di sini saya sudah menuliskan untuk poin-poinnya. Nah, ini adalah poin-poin dari yang akan kita bahas kali ini. Sebenarnya teknik ini biasa disebut dengan BBMA ya guys ya. Akan tetapi mungkin nanti akan bingung karena BBMA itu sangat luas sekali. Jadi saya simpelkan seperti ini dan metode ini saja kalau kalian disiplin, kalian sudah tidak perlu metode yang lain. Metode SMC, Vibo atau apapun itu kalian nggak perlu itu lagi ya karena cukup dengan ini saja. Memang cukup rumit tapi tidak serumit itu dan mudah difahami karena di sini sudah saya tuliskan semuanya ya. Mulai dari setting indikatornya, kemudian aturan buy, SOP-nya ya, aturan sell, kemudian time frame rekomendasinya berapa, TP-nya di mana, SL-nya di mana. Oh ya, SL-nya belum saya tulis ya. Nanti SL-nya akan saya jelaskan di video. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang cara setting indikatornya dulu ya. Jadi kita akan memiliki 6 indikator yang akan kita gunakan. Oke, jika kalian menggunakan MetaTrader 4 atau 5, kalian bisa langsung saja memasang indikatornya di sini ya. Akan tetapi jika kalian menggunakan TradingView, mungkin kalian perlu TradingView yang premium ya guys ya. Kenapa? Karena kita di sini perlu 6 indikator ya. Sedangkan TradingView yang tidak premium itu saya rasa cuman maksimal 4 atau 3 gitu. Lupa saya ya. Oke, di sini kita akan kembali ke MetaTrader 5 ya supaya enak untuk menggunakannya. Oke, jadi yang pertama kita akan memasang indikatornya dulu. Ya, kita akan memasang Bollinger Band dulu ya guys ya. Untuk Bollinger Band kita setting default ya. Untuk warnanya bebas. Di sini saya kecilkan saja ukurannya ya. Warnanya bebas. Di sini saya memakai warna ungu. Langsung kita done saja. Nah, di sini kita sudah memiliki indikator BB ya atau Bollinger Band. Di mana yang bawah kita sebut sebagai low BB di sebelah sini ya. Kemudian yang atas kita sebut sebagai top BB. Kemudian yang tengah kita sebut sebagai mid BB. Ya, tahu ya guys ya semuanya? Oke, setelah itu kita akan memasang indikator yang namanya MA atau moving average ya. Untuk kalian yang bingung, kalian bisa lihat panduannya yang ada tadi, saya tulis di note itu, kalian bisa screenshot di situ ya guys ya. Untuk penerapannya kalian bisa lihat video ini. Di sini saya klik moving average, kemudian saya klik 5 untuk periodnya, kemudian metodenya kita pilih linear weight. Kemudian apply itu kita buat low dulu ya guys ya. Untuk yang low saya kasih warna merah. Jangan merah guys ya, karena sama dengan candlestick-nya ya. Mungkin akan saya kasih warna kuning. Seperti ini ya. Oke, kita masukkan. Oh, tidak kelihatan guys. Mungkin akan kita kasih warna biru ya. Mungkin seperti ini. Oke. Karena sama dengan yang BB-nya, kita kasih warna ungu saja ya guys ya. Oke, di sini sudah cukup ya, 5 linear weight low. Kemudian kita akan memasang lagi, yaitu moving average. Periodenya kita ganti 10. Untuk yang lainnya tetap sama ya guys ya. Metodenya tetap linear weight, dan apply itu kita pilih low. Dan warnanya akan saya samakan dengan yang 5 tadi, atau MA5 tadi ya. Oke, seperti ini. Oke, kita tinggal menambahkan 3 lagi. Kita akan menambahkan moving average lagi.
Dan di sini tetap saja 10, tapi apply itunya kita ganti high. Untuk yang high akan saya kasih warna apa guys? Mungkin oranye seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan menambahkan lagi, ketika tadi kita sudah 10, kita ganti 5. Seperti ini. Oke, kita sudah memiliki semua MA. Yang terakhir, kita tinggal menambahkan indikator moving average eksponensial 50 ya. Jadi periodnya kita ganti ke 50. Kemudian di sini kita ganti eksponensial. Apply itunya kita ganti close. Dan untuk warnanya kita ganti aqua seperti ini ya. Oke, kita sudah memiliki semua indikatornya. Memang sedikit ramai ya guys ya. Tapi memang begitulah trading. Tidak bisa menggunakan metode yang simple-simple saja karena sebenarnya bisa, akan tetapi itu ribet ya. Bukan ribet sih. Jika kalian sudah menggunakan metode yang simple, berarti kalian itu sudah sangat pro dalam trading guys. Intinya gitu ya. Untuk pemula, kalian bisa menggunakan trading metode ini dengan sangat baik dan bisa menghasilkan ratusan pip. Oke, di sini akan saya jelaskan ya. Untuk aturan buy, kita lihat saja di sini. Kita letakkan samping sini ya. Oke, untuk aturan buy, kalian bisa lihat di sini. Aturan pertama, semua candle dan moving average, kecuali MA50, di atas mid BB. Di atas mid BB. Kemudian, MA50 berada di antara low BB dan mid BB. Nah, di sini akan saya jelaskan. Aturan buy yang pertama, semua candle berada di atas mid BB ya, semua candle dan moving average ini yang ungu dan yang orange, kecuali MA50 ya, yaitu yang warna aqua ini, semua candle dan semua MA berada di atas mid BB. Mid BB-nya kan ini. Ya, ini semua berada di atas mid BB. Kemudian untuk MA50 berada di antara low BB dan mid BB. Seperti ini ya. Nah, jadi metode kita, metode scalping kita saat ini dimulai di mana? Dimulai di daerah sini. Ya. Kenapa dimulai daerah situ? Karena sebelumnya ini MA low ini masih berada di bawah mid BB ya. Nah, ketika dia naik ke sini, nah naik di garis ini, dimulailah metode kita, aturan yang pertama sudah terpenuhi. Untuk aturan kedua, paham ya aturan pertama ya? Oh ya, untuk berakhirnya aturan pertama itu berakhir di sebelah sini. Ya, ketika MA low keluar dari mid BB seperti ini dan ini MA50-nya sudah cross keluar ke bawah low BB, ini aturannya sudah dibatalkan ya guys ya. Jadi kita sudah tidak bisa menggunakan aturan itu lagi. Oke, paham ya? Jadi kita hanya akan entry di dalam kotak yang sudah kita tandai ini saja ya guys ya. Oke, yang pertama, aturan kedua untuk entry saat harga masuk untuk retest ke moving average low. Jadi moving average low itu adalah yang berwarna ini ya guys ya, berwarna ungu ya. Jadi kan dimulainya dari sini. Ketika kita garis ini dimulai. Nah, ketika ada candle yang retest ke bawah sini, kita bisa langsung entry buy. Contohnya candle ini. Walaupun tidak sampai, ketika dia turun sedikit mendekati ini, kita bisa langsung buy. Ada candle lagi yang turun, walaupun tidak sampai, kita langsung buy. Ini bisa buy. Nah, ini ketika benar-benar turun ke bawah sini, kita bisa buy. Ini juga kita bisa buy. Nah, untuk TP, saat harga tidak bisa menembus top BB. Ini kan naik, masih bisa menembus. Berarti kita masih tahan. Ketika turun lagi, kita entry lagi sebelah sini. Nah, ketika naik lagi dan dia tidak bisa menembus top BB, tidak bisa menembus, maka kita akan TP ya. Kita akan TP di sini. Kalau kita entry di sebelah sini tadi, kita sudah dapat sekitar 800 pip ya guys ya. Ini karena ini kita menggunakan H4 ya, kalian bisa lihat. Jadi candlenya panjang. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara scalping menggunakan ini dan metodenya sama saja ya, caranya sama saja. Paham ya guys ya? Nah, ketika ini close di atas top BB, berarti kan dia melewati top BB. Kalian masih bisa hold. Ketika turun, kalian bisa entry lagi untuk menambah layer ya. Nah, nanti ketika tidak bisa menembus seperti ini di daerah sini, maka kalian harus TP. Untuk SL-nya kapan? Tidak ada SL ya guys ya. SL-nya adalah ketika ini berakhir. Jadi ketika
ini biasa kita sebut sebagai zone zero loss ya, yang ada di kotakan ini ketika semua aturan tadi terpenuhi. Ketika zone zero loss berakhir, yaitu di garis yang saya garisin ini, maka itulah SL kita. Misalkan kalian entry-nya tidak dapat entry di sini, tapi kalian entry di sini. Nggak usah jauh-jauh guys, kita entry misalnya kita kelewat ya, kita entry di sini, kemudian SL kita di sini. Kita sudah dapat 200 pip ya guys ya. Apalagi kalau kalian mengikuti instruksi saya, yaitu TP ketika top BB tidak bisa ditembus. Kalian masih profit 600 pip. Ini panjang karena ini adalah H4. Paham ya guys ya? Oke, sekali lagi kita akan mencari yang sell. Sekarang yang sell. Untuk aturan sell, sama ya, semua candle dan moving average kecuali MA50 berada di bawah mid BB. Kita akan cari ya guys ya, kita akan cari. Kita menggunakan gold ya, kenapa? Karena banyak orang yang suka gold. Suka gold ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini tipis saja. Di sini agak terlajak tapi masih bisa. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian di sini akan saya batasi dulu di sebelah sini. Oke, jadi aturannya adalah semua candle dan moving average kecuali MA50 berada di bawah mid BB. Ya, kalian bisa lihat semua MA ini berada di bawah mid BB semua. Mid BB-nya kan yang ini. Ini agak terajak dikit tapi nggak masalah ya. Kemudian MA50 berada di antara top BB dan mid BB ya, seperti ini. Ini MA50 berada di antara top BB dan mid BB seperti ini ya guys ya. Kemudian kita entry saat harga masuk retest ke moving average high. Ini ya, di sebelah sini. Jadi di sini kita akan entry. Kenapa? Karena dia retest ke sebelah sini. Kalau dia menembus mid BB berarti area ini sudah tidak valid dan kita kena SL ya guys ya. Kita harus mencari area yang lainnya. Tapi kalian bisa entry di sini dan kalian bisa ini ketika bisa menembus berarti kalian masih bisa hold. Di sini naik lagi ke area MA5 high di sebelah sini. Di area MA high ya. Di sini kalian bisa entry lagi kemudian turun dia masih menembus tapi di area sini dia tidak mampu menembus lagi. Maka kalian harus TP ya guys ya. Kalau kalian entry di situ itu sudah dapat ratusan pip, banyak banget guys. Oke, 584 pip ya. Lumayan banget. Ini udah kalau kalian entry 0,01 kalian sudah dapat sekitar $500 guys. Hanya dalam satu area ini saja. Oke, paham ya guys ya? Untuk time frame yang saya rekomendasikan itu untuk scalping kalian bisa menggunakan M5 atau M15. Kemudian untuk intraday kalian bisa menggunakan H1, untuk swing kalian bisa menggunakan H4 atau daily. Ini bisa dipakai di semua time frame ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini akan saya tandai lagi di sini. Jadi di sini daily ya guys. Kalau daily kalian bisa dapat ribuan pip hanya dengan metode ini saja. Nah, kalian hanya scalping atau kalian hanya entry di area ini ya guys ya yang sudah kita tandai ini. Entry-nya kapan? Entry-nya ketika dia masuk ke area MA low, contohnya di sebelah sini. Kalian masuk ke sini, kemudian kalian bisa TP jauh banget guys. Ini ribuan pip ya guys ya. Oke, seperti itu saya rasa cukup. Semoga kalian paham. Mungkin saya contohkan di M5 ya. M5 sama saja guys. M5 sama saja. Kalian harus menandainya dulu ya. Pertama, kalian tandai dulu areanya seperti ini ketika semua candle berada di bawah mid BB dan MA50 berada di atasnya. Kemudian kalian tandai ini mulainya terlajak di sini ya. Nah, di sini kalian bisa entry guys. Kalian bisa entry di sebelah sini dan kalian masih bisa dapat sekitar ratusan pip saya rasa ya. Oke, masih 200 pip, masih banyak banget ya guys ya kalau M5. Padahal ini M5 ya, bukan M15, bukan H1, apalagi jika H1. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga membantu, banyak-banyak praktek, dan silahkan di backtest ya guys ya. Saya sendiri pribadi juga menggunakan metode ini. Untuk kalian yang menginginkan cara saya entry, kalian bisa lihat saja di playlist live trading yang ada di channel saya ini. Kalian bisa lihat saya entry menggunakan metode ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.